bagi kita semua. Di video kali ini kami akan mendemokan proses ekstrak, transform, dan load atau ETL menggunakan aplikasi Pentaho dari mata kuliah Data Warehouse di mana kami beranggota 2 orang, saya Esi Romuli Serengoringo dengan NPM 222520006 dan teman saya Priska Sriningsih Panjaitan dengan NPM 222520026. Di sini kami akan menjelaskan apa ETL dan mengapa ETL itu penting dalam sebuah perusahaan. Pengertian, ekstrak, transform, and load atau ETL adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber ke dalam repositori pusat yang besar yang disebut gudang data. ETL menggunakan seperangkat aturan bisnis untuk membersihkan dan mengatur data mentah serta mempersiapkannya untuk penyimpanan, analitik data, dan machine learning atau ML. Mengapa ETL penting? Yang pertama, efisiensi waktu. ETL memberikan efisiensi waktu karena memungkinkan proses mengumpulkan, mengubah, dan konsolidasi data secara otomatis. Menangani data kompleks dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, semakin besar dan kompleks pula data bisnis yang harus dikelola. Sebagai contoh, perusahaan bisa berkembang menjadi perusahaan multinasional dengan data dari 3 negara berbeda dengan nama produk, ID produk, alamat, dan berbagai perbedaan data lainnya. Selanjutnya, meminimalisir probabilitas kesalahan, meningkatkan kecerdasan bisnis dan ROI. Selanjutnya, ekstrak. Elemen pertama dalam siklus ETL adalah ekstrak. Ekstrak adalah proses pengambilan data dari berbagai sumber. Elemen ekstrak dapat berupa file Excel, data dari berbasis data, file teks atau CSV, atau bahkan data yang diperoleh dari sensor atau load atau Internet of Things. Pada langkah ini data diekstrak dari sistem sumber ke staging area atau transform data jika ada. Dilakukan di staging area agar kinerja sistem sumber tidak menurun. Kedua, transform. Setelah data diambil, data tersebut harus diproses dengan elemen transform. Transform adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna dan dapat diandalkan. Transformasi data dapat meliputi penghapusan data duplikat, penyelesaian data yang hilang, mengubah format data, atau bahkan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Namun, transform data tidak hanya terbatas pada proses teknis, tetapi juga dapat melibatkan analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang ketiga adalah setelah data diproses oleh elemen transform, data tersebut siap dimuat ke dalam sistem. Proses ini disebut dengan elemen load. Elemen load juga dapat melihat validasi data untuk memastikan bahwa data yang dimuat adalah data yang benar-benar dapat diandalkan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setelah data dimuat, data tersebut dapat digunakan oleh bisnis untuk membuat keputusan yang tepat. Di sini ada definisi Pentaho. Pentaho adalah platform bisnis intelijen atau BI, dan kata interaction yang digunakan untuk mengelola data dari berbagai sumber dan sistem. Pentaho dapat digunakan untuk menangani hampir seluruh siklus manajemen data, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis, hingga visualisasi data. Baik, untuk tahap selanjutnya itu kita masuk ke dalam exam PP. Di sini kita akan start Apache dan MySQL-nya. Lalu kita masuk ke dalam PHP MyAdmin, di mana di dalam PHP MyAdmin ini kita akan membuat database terlebih dahulu. Kita buat nama database-nya itu project data warehouse atau saya singkat menjadi DB. Kita create. Setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi Pentaho. Di bagian menu view di transformation itu kita klik 2 kali untuk membuka halaman yang bakalan tempat kita melakukan ETL-nya. Di sini untuk memastikan Pentaho kita terkoneksi dengan MySQL, di sini kita bisa mendownload MySQL konektornya. Cara memastikan bahwa Pentaho kita sudah terkoneksi dengan database, kita klik di sini database connection. Untuk connection name-nya itu bebas, tanpa terkondisi. Di sini saya menggunakan DB. Lalu untuk koneksi type itu saya memilih MySQL karena saya menggunakan XMPP. Lalu untuk hostname itu kita buat localhost, dan untuk database name itu adalah nama database yang kita buat di PHP MyAdmin tadi. Saya buat project DB dengan username
tadi, maka saya menggunakan CSV file input. Kedua kali di dalam CSV file itu, di sini saya akan memasukkan file nama file saya. Lalu untuk size itu saya membuat 100 dan juga kita tekan get field. Inilah nama-nama field dari tabel yang dari file yang saya punya. Saya klik OK. Dan di sini juga kita bisa mengubah tipe datanya apa dan jumlah karakter dari data-data yang bakal kita isi nanti. Klik OK. Dan untuk tab selanjutnya itu kita membuat unique rows-nya. Di sini saya akan mengubah unique rows-nya itu, saya tambahin customer. Dan untuk field name-nya itu saya buat ID customer sama first name-nya. Saya klik OK. Dan untuk tahap selanjutnya itu ada add squid. Di sini saya akan mengubah nama value-nya itu menjadi SK customer. Klik OK. Untuk tahap selanjutnya itu kita buat untuk sales values untuk melakukan tahap transform dari file kita. Select transform, di sini kita akan membuat field yang kita butuhkan yang bakal kita tampilkan di dalam database itu. Misalnya di sini saya pilih ID customer, last name, first name, sama last name. Bisa juga kita pilih semuanya apabila kita ingin menampilkan semua data-data yang kita punya ke dalam database. Misalnya di sini saya pilih email dan juga sini juga kita bisa mengubah nama fieldnya itu biar lebih gampang untuk kita ingat. Misalnya untuk first name saya ubah menjadi nama depan, dan juga untuk first name di sini tadi saya memilih last name-nya untuk nama belakang. Dan untuk font itu saya ubah ini menjadi telepon. Juga di sini kita bisa mengubah panjang dari sebuah karakter yang akan kita buat dalam database. Misalnya untuk first name itu kita buat 30 dan last name-nya atau nama belakangnya kita buat 30 juga. Misalnya setelah itu kita klik tahap selanjutnya itu kita masukkan tabel output. Dalam tabel output ini sini nanti akan melakukan proses pembuatan tabel dari file kita ke dalam database. Di sini kita klik tabel output. Di sini kita buat nama tabel kita itu customer dengan size 100, dan untuk trunket tabelnya itu kita centang sama database field-nya. Di database field-nya itu kita buat untuk memastikan field yang bakal ditampilkan dalam database kita nanti, kita klik get field. Maka field yang bakal tampilkan nanti dalam database kita itu SK customer, nama depan, nama belakang, email, sama nomor telepon. Ini diambil dari sales values, dimana dalam sales values kita tadi kan ada SK customer, first name, last name, email, atau yang kita rename tadi. Untuk pembuatan program atau pembuatan tabelnya kita klik SQL, kita execute. Ini adalah program untuk pembuatan tabel kita di dalam database. Kita klik OK, kita close, baru kita klik OK. Untuk tahap selanjutnya itu kita run, klik yes.
kita masuk ke PHP My Admin. Lalu kita refresh. Di sini otomatis tabel kita itu kan dibuat in database kita ini nama tabel. Nah, jadi di sini jumlah ini adalah data-data yang diambil dari file CSV yang saya masukkan pertama dan diubah dan menampilkan field-field atau file-file yang saya butuhkan di dalam database. Kesimpulan, dengan memanfaatkan ETL, bisnis dapat mengubah data dari beberapa database dan sumber lain ke dalam satu repositori dengan data yang telah diformat dengan benar dan memenuhi syarat untuk persiapan analisis. Dengan demikian, ETL memungkinkan akses yang disederhanakan untuk analisis dan pemrosesan data lainnya. Sekian dari hasil video kami, terima kasih.